baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, jadi di podcast literasi kali ini kita masih dapat berjumpa, dan saya tentunya alhamdulillah juga diberikan waktu untuk membuat materi ya. Nah, yang dimana kalau misalkan kita ini hidup itu tidak hanya sebatas ini ya, untuk makan, minum, lalu kemudian bekerja agar kita punya harta kekayaan dan seperti orang pada umumnya ya. Namun di sini ya itu seperti yang dikatakan Buya Hamka, kalau misalkan hidup hanya sekedar hidup, kerbau di hutan pun dapat hidup ya. Nah, inilah makanya manusia itu harus punya nilai lebih. Jadi apa yang menjadi kelebihannya itu ataupun hobinya, kebiasaannya itu dapat diterapkan dalam segala macam bentuk kreativitas. Nah, jadi kreativitas itu tentu tidak hanya dimaknai sebagai ini ya, sebuah karsa dari kemampuan kita, namun kita harus menganggapnya seperti halnya sebuah ini ya, pengabdian. Nah, jadi pengabdian dalam bentuk hal apapun, entah itu dalam hal bentuk sosial ataupun mungkin keilmuan. Nah, jadi kita itu sebagai manusia harus mampu memberikan apa yang paling kita cintai kan. Jadi kalau misalkan kita cinta akan ini kegiatan-kegiatan sosial, yaitu ya laksanakanlah di samping kesibukanmu sehari-hari sebagai manusia pada umumnya gitu kan, bekerja, lalu kemudian aktivitas di rumah, ataupun mungkin yang masih kuliah itu belajar di kampusnya. Namun di satu sisi kita harus mencari sebuah makna dalam kehidupan kan, seperti itu, dalam bentuk pengabdian yang dimana kita itu harus mampu memberikan kontribusi ya, terutama kalau dalam catur ini ya, tridharma perguruan tinggi itu ya ada istilah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, lalu pengabdian kepada masyarakat. Nah, jika dari segi pendidikan dan juga hasil karya tulis ataupun penelitian, analisis kita dalam fenomena itu sudah didapat, tinggal kita bagaimana bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Jadi intinya kita mampu berbagi ya. Nah, artinya kalau kita mampu berbagi seperti itu, baik dalam hal ilmu ataupun benda ya, barang, ya artinya kita tentu ada sesuatu yang berdampak terhadap diri kita dan juga orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di pertemuan kita kali ini kita masih membahas tentang ini ya, karyanya Aristoteles yang berjudul Politik, yang dimana pembahasan kita kali ini mengacu kepada teori revolusi ya. Nah, kan fenomena hari ini banyak nih orang-orang itu menginginkan sebuah harapan yang dimana mungkin ia menggantungkan satu harapan, entah itu bentuknya keadilan ataupun apa. Nah, yang jelas akhirnya ini ya, banyak berbagai macam ekspresi yang dikeluarkan, entah itu ya hate speech ataupun tindakan kriminal dan lain sebagainya. Namun tentu kita harus berpikir jernih ya, jangan sampai kekerasan yang menjadi modal utama ingin perubahan, tapi semua itu dapat dimusyawarahkan, dapat diatur dengan jalan yang baik. Ya kan, logikanya kalau misalkan kita ingin kebaikan, maka caranya harus dengan kebaikan. Seperti itu. Jadi antara harapan dan juga tindakan yang dilakukan itu harus benar ya. Logikanya ya benar,
ketemu benar maka hasilnya benar. Benar ketemu salah maka hasilnya salah, kan seperti itu. Apalagi kalau salah ketemu salah, sudah pasti itu salah. Dari itulah kita coba membiasakan diri itu untuk melakukan hal yang benar, bukan dengan benar, karena dengan benar itu belum tentu ya hal yang benar. Ya orang mau maling ke rumah ya manjat pagar, nah itu kan dilakukan dengan benar, namun bukan hal yang benar. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi pembahasan kali ini mengenai revolusi yang harus dipahami juga bahwa ada revolusi, ada evolusi ya. Kalau misalkan kata Aristoteles. Jadi dalam ilmu politik itu revolusi kalau dalam bahasa Latinnya itu revolutio, ataupun dalam bahasa Inggrisnya turn around, yang dimana revolusi itu dapat diartikan perubahan fundamental dan relatif tiba-tiba dalam kekuatan politik dan organisasi politik yang terjadi ketika penduduk memberontak melawan pemerintah. Nah, biasanya karena ada penindasan yang dirasakan, baik itu dalam hal segi politik, sosial, lalu adanya ketidakmampuan ekonomi. Nah, dalam hal ini, menurut Aristoteles, bahwa revolusi itu perubahan besar-besaran yang dilakukan secara cepat oleh pihak-pihak yang berkeinginan. Nah, ini Aristoteles menjelaskan ada 2 jenis revolusi politik ya. Jadi ada yang sifatnya perubahan total dari satu konstitusi ke konstitusi lainnya. Lalu ada modifikasi konstitusi yang sudah ada ya. Nah, ini jenis revolusi menurut Aristoteles. Kan kalau dalam sejarah Indonesia itu ya pada masanya awal kemerdekaan ya kita merombak ya aturan yang dimana akhirnya lahirlah Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, itu akhirnya kita punya konstitusi dalam revolusi Indonesia pada waktu awal kemerdekaan. Dan membawa konsepsi-konsepsi yang dimana melahirkan konsep baru, yaitu dengan membawa falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau misalkan yang terjadi di Indonesia itu ada lagi yang namanya reformasi. Nah, itu kan perbaikan konstitusi yang dimana adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 setelah pasca reformasi itu tahun 99, yang dimana hari ini ya kita sudah amandemen keempat ya, mungkin ada lagi kelima gitu kan dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu terdapat banyak sekali pasal yang diperubah ataupun diperbaiki, yang dimana menyesuaikan dengan demokrasi hari ini. Nah, itu pun menjadi perdebatan panjang di mana ya akhirnya orang-orang tuh karena banyak bermunculan berbagai beragam partai politik, lalu kemudian perubahan sistem pemerintahan. Ya, misalkan ya contoh ini dipisahkannya antara ya ABRI dulu ya, sekarang ada polisi, ada TNI, lalu kemudian polisi di bawah pemerintahan pusat, bukan dalam negeri. Nah, ini sehingga muncul sistem-sistem dan peraturan-peraturan turunnya yang sangat banyak sekali. Nah, termasuk dalam pendidikan itu ya kita sudah ada sekitar ya kurang lebih 11 kali perubahan kurikulum. Nah, dalam pendidikan. Nah, ini bagaimana dampaknya ya tentu kita semua harus cermati dari segi fenomena dan juga analisis kritis
terhadap situasi dan perubahan yang sifatnya mengarah kepada nilai sosial, budaya, politik, aturan dasar, dan ekonomi, serta lingkungan. Kira-kira seperti itu. Lalu ada evolusi. Jadi kalau Aristoteles ini dia evolusinya terkenal dengan Great Change. Nah, ataupun skala ini ya, Great Change of Being Scale Nature. Nah, di skala alamiah yang dimana dia percaya bahwa setiap tanaman dan hewan itu mempertahankan bentuk ataupun fitur yang sama ya, mempertahankan fitur yang sama dengan yang mereka miliki saat dibuat dan tidak berevolusi menjadi spesies lain. Dia menambahkan setiap tanaman dan hewan memiliki potensi yang pasti di alam dan untuk melayani tujuan keberadaannya. Aristoteles juga percaya makhluk hidup bisa diatur dalam hierarki dari yang paling sederhana hingga kompleks. Menurut Aristoteles pun, tanaman adalah bentuk kehidupan paling sederhana. Dalam teori evolusinya, pada esensinya bahwa setiap tanaman, hewan itu ia tidak berevolusi dan ketika ia dibentuk dalam ini ya spesies serta fitur tertentu maka ia sifatnya tetap ya dan keberadaannya itu sudah disesuaikan bahwa memiliki tujuannya masing-masing dalam ini ya rantai kehidupan kira-kira seperti itu. Namun ya ini banyak yang ini juga nih para ilmuwan dari barat sana bahwa ya kalau misalkan sistemnya bahwa hewan ataupun tumbuhan tidak berevolusi, maka bagaimana ini ya dinosaurus zaman dahulu kan seperti itu. Ataupun hewan zaman dahulu sebelum hewan hari ini yang bentuknya raksasa ya. Kurang lebih saya dulu pernah baca artikelnya ya di Kompas itu. Ya kira seperti itu dia ini ya menolak teori evolusi dari Aristoteles. Nah, namun kita hari ini fokus ke revolusi dalam hal politik ya. Oke, jadi ada motivasi dasar timbulnya revolusi ini. Jadi kalau kata Aristoteles itu ada dua motivasi dasar yang mendorong dan merangsang manusia untuk melakukan revolusi, yaitu keuntungan dan kehormatan. Jadi ya kenapa timbulnya ini ya manusia untuk melakukan revolusi itu yang pertama ya terkait dengan keuntungannya sebagai manusia ya. Jadi apakah dia merugi dan apakah harga dirinya kehormatannya itu ia dapatkan, lalu bagaimana ia melihat kehidupan orang lain. Nah, ketika terjadi ketimpangan yang jauh dari harapan itu tentu orang akhirnya ada rasa ketidakpuasan dalam kondisi hari ini. Nah, apalagi ketika ia merasakan kerugian dan ketidakhormatan yang sifatnya turun-temurun. Nah, sehingga orang-orang mulai berpikir ada apa dengan kondisi hari ini. Nah, bahwasanya kondisi yang menimpanya itu ialah seakan-akan kondisi yang tidak baik-baik saja sehingga sifatnya destruktif dan juga secara turun-temurun. Nah, itu ditambah lagi pada masa zaman dahulu itu kan perbudakan itu sebuah hal yang sangat ini ya ekstrim yang dimana manusia itu dijadikan budak ya disuruh-suruh semaunya oleh ya para tirani ya seperti itu sehingga tidak seorang pun yang hidup di dunia ini yang merindukan kerugian bagi dirinya. Nah, jadi
manusia itu nah, manusia akan selalu berupaya menghindari hal-hal yang merugikan dirinya. Sebaliknya, ia akan senantiasa berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Ia akan mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan itu. Manusia juga memang senantiasa menambahkan keuntungan ya dalam hal apapun bagi dirinya. Lalu bila benteng keadaban dan standar moralitas manusia telah hancur, maka nafsu untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri akan merayu dia untuk berani menempuh segala jalan dengan cara bahkan yang terkotor sekalipun demi pemuasan nafsunya. Kata Aristoteles begitu, memang dalam kehidupan itu ya kita menjauhi kerugian ya. Jadi manusia itu selalu mencari keuntungan, sehingga jika moralitasnya rusak, maka segala cara itu dilakukan ya. Ya jangankan ini ya, kalau kita berbicara keuntungan kehormatan ya, kita sendal kita dicuri pun kita kesal. Ya pacar diambil pun ya kesal tentunya ya. Nah, apalagi kalau misalkan hak hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan, lalu derajat sebagai manusia itu disamakan dengan hewan, sehingga ia seumur hidupnya itu seakan-akan tidak lepas dari perbudakan, maka ini senantiasa mendorong dan merangsang manusia untuk melakukan pemberontakan, perubahan ketika hak-hak dasar kehidupannya tidak diberikan. Nah ini maka dari itulah kalau kita berbicara hak asasi manusia itu sangat penting diimplementasikan karena memang pada dasarnya ya manusia itu hidup memiliki peluang yang sama, namun bagaimana ia usahanya untuk mencapai cita-citanya. Kira-kira seperti itu. Kita berbicara tentang kepintaran, kesuksesan, itu tergantung apa yang kita tanam karena dasarnya apa yang kita tanam adalah apa yang akan kita tuai. Namun beda lagi kalau misalkan sifatnya itu penindasan. Tentu ini harus dijauhi ya sehingga orang-orang yang dahulu itu mengalami penindasan timbul dari dirinya untuk melakukan pemberontakan terhadap perbaikan nasibnya menjadi yang lebih tinggi derajatnya sebagai manusia dan ia tentunya agar mendapatkan keuntungannya dalam hidup dan juga kehormatannya. Bahkan dalam oligarki itu ya ia bagaimana caranya mempertahankan keuntungannya, kekuasaannya sehingga segala macam cara apapun yang dilakukan agar kekuasaannya, keuntungannya, kehormatannya itu mutlak tidak tergantikan. Nah, sehingga muncullah ya berbagai macam nepotisme, korupsi, dan juga kolusi dalam kehidupan dunia ini kan. Lalu apa sebab-sebab hal yang mendasar timbulnya revolusi? Menurut Aristoteles ada 3 faktor yang menyebabkan timbulnya revolusi. Yang pertama itu kondisi manusia yang menyebabkan revolusi itu. Secara psikologis dari adanya penindasan, ya perbudakan, ini menimbulkan traumatik mendalam bagi dirinya, ya bahkan bagi keturunannya, sehingga ya batinnya itu tersiksa ya, tidak hanya jiwanya saja. Lalu kondisi sosial yang dimana ia hidup terbelenggu ya, seakan-akan seperti di dalam penjaranya dunia. Nah, walaupun tangannya tidak terikat, tapi secara kehidupan sosial masyarakat, hak-hak hidup, pekerjaan, kebebasannya terkekang sehingga inilah kondisi seperti ini yang menyebabkan manusia itu untuk melakukan
perubahan melakukan reproduksi. Karena apa? Adanya ketidakpuasan terhadap ketidaksetaraan. Itu. Lalu yang kedua itu keinginan dan impian yang hendak diraih. Nah, ia ingin menjadi manusia yang bebas, merdeka ya. Manusia yang merdeka, merdeka lahiriah batiniahnya, karena memang keinginan dan impian yang hendak diraih itu sesungguhnya adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, yang merupakan penyebab utama bagi pecahnya revolusi ketika keinginan yang berasal dari dalam diri manusia itu tidak ia raih, ini kan. Akhirnya ia bergantung tapi tak bertali ya. Itu ibaratnya orang sedang main layangan itu, layangannya sudah tinggi, harapannya sudah tinggi, keinginannya sudah tinggi, namun orangnya masih di bawah. Kenyataan kehidupannya tidak sampai, yang seperti itu. Dari itulah keinginan dan impian yang hendak diraih ini merupakan penyebab utama juga dari apa yang sebenarnya merupakan motivasi dari orang-orang yang menyebabkan timbulnya revolusi itu. Nah, yaitu tentunya keinginan dan impian yang hendak diraih itu berupa ya keuntungan, penghargaan, kehormatan. Ya dalam hal ini kan kalau kita bicara keuntungan ya ada jumlah, ada nilai. Keuntungan dalam hal jumlah itu bagaimana ia mendapatkan ya misalkan saja kebutuhan ininya, pokoknya. Nah, kebutuhan akan makanannya, jika saja ia tidak mendapatkan hak yang sama, dibatasi hanya makan nasi saja. Dalam hal jumlahnya mendapatkan nasi, sedangkan ia tidak boleh memakan makanan yang lainnya, ya tentu dalam hal segi jumlah ia merasa dirugikan. Sementara orang-orang para bangsawan, para oligarki, para tirani ini ia bisa memakan apapun dari hasil keringat orang-orang yang dijadikan budak ya, orang-orang yang ditindas, orang-orang yang dipekerjakan secara paksa. Nah, yang segi jumlah ini merupakan sebuah hal yang sifatnya merugikan, sehingga ia tidak terlihat lagi sebagai manusia itu mendapatkan kehormatannya. Dari segi nilai, akhirnya kita berbicara kualitas ya, kualitas. Kalau misalkan orang-orang kelas menengah ke bawah itu ya dikasih beras yang jelek, jadi yang banyak kutunya kan. Sementara beras-beras yang kualitas bagus itu hanya dapat dinikmati oleh menengah ke atas. Nah, ini juga yang menyebabkan adanya kerugian dalam hal nilai. Maka ia akan mencapai titik klimaks yang dimana ia ingin ya mendapatkan keuntungan yang sama dalam hal segi nilai, yaitu kualitas dari barang tersebut. Nah, belum lagi berbicara rohani, bagaimana ia mampu menenangkan dirinya. Nah, secara fisik bagaimana ia mampu ini ya untuk istirahat, berkumpul bersama sanak saudara, keluarga dengan merdeka ya, kapanpun tidak terikat oleh waktu. Nah, inilah maksudnya itu ke arah sini, berbicara mengenai keuntungan, penghargaan, kehormatan yang hendak diraih dan diimpikan oleh masyarakat pada umumnya, di mana orang-orang yang belum mendapatkan kehormatannya, keuntungannya. Lalu ada lagi kondisi politik yang tidak sehat, merupakan asal mula dan penyebab timbulnya revolusi dan berujung melakukan pemberontakan. Jadi kondisi politik yang dimana saling perebutan kekuasaan, bahkan tidak hanya sifatnya ingin memperbaiki nasibnya sebagai kelas ini ya,
kelas bawah ataupun masyarakat yang ditindas. Bahkan antara sama bangsawan pun, sama oligarki itu ya akhirnya bermain politik yang dimana dia ingin merubah tatanan yang sudah ada, aturan yang sudah ada, sehingga aturan tersebut menguntungkan bagi dirinya dan kelompoknya. Nah, ini kondisi seperti ini memang kondisi yang harus dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai upaya pelestarian, maka dari itulah keadilan, kesetaraan, dan merdekanya manusia itu harus diberikan. Karena memang pada dasarnya penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan, ya. Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kira-kira seperti itu. Lalu kita dalami lebih lanjut ya. Jadi kata Aristoteles, dari sini turunannya itu ada 11 hal yang menyebabkan manusia tidak puas dan melakukan pemberontakan, yaitu tadi 2 diantaranya yang sudah disebutkan. Diantaranya itu keuntungan penghargaan, lalu lanjutannya itu perlakuan yang tidak pantas atau perlakuan yang buruk, ya, ill treatment, yang dimana ya ketika manusia itu derajatnya tidak dimanusiakan, nah ia diperlakukan semena-mena oleh orang yang memerintahnya, yang menguasai tatanan lingkungan dan sumber daya manusianya. Ini menyebabkan akhirnya ya kondisi psikologis, nah, dan pikirannya itu terkekang dan tidak bebas, ya, sehingga menyebabkan ketakutan. Nah, karena apa? Karena adanya kekuatan ataupun keunggulan yang berlebihan dari oligarki tersebut. Nah, sehingga kerap kali kalau misalkan kita melihat ini ya, sejarah zaman dahulu pada masanya perbudakan itu ya, membebaskan budak itu ya misinya para nabi begitu kan. Nah, itu kalau kata Kunto Wijoyo itu setiap manusia mewarisi tugas kenabian, yaitu tugas profetik, dakwah dan juga advokasi terhadap masyarakat, yang dimana ya itulah kalau zaman dulu kan membebaskan budak dari perbudakan. Nah, sesuai dengan surat Al-Balad ya 13-14. Nah, ini kalau keunggulan, kelebihan, kekuatannya secara berlebihan, akhirnya ini dampaknya sifatnya destruktif ke bawah. Sehingga apabila ini dilakukan secara berulang-ulang, maka adanya sikap memandang rendah ataupun menghina orang-orang yang bukan sederajat dengannya. Nah, si kaya menghina atau merendahkan yang miskin. Ia tidak mau bermain bersama, bahkan anak-anaknya pun tidak mau bermain bersama dengan si miskin. Nah, karena dianggap ya si miskin itu ya jorok, terus kemudian sikapnya tidak baik. Nah, bahkan hari ini mungkin kalau kita melihat fenomena dalam pertemanan antara anak-anak kampung dan kota gitu. Anak-anaknya itu jadi kadangkala kalau misalkan didikan keluarga tidak bagus, ya kerap kali ya terbawa ini ya lingkungannya masing-masing. Ya anak-anak yang tinggal dalam rumah mewah dan hidup senang itu ya tidak mau bermain dengan anak-anak kampung yang sifatnya ini ya, ya lebih bebas gitu, Pak. Nah, sehingga orang tuanya pun timbul kekhawatiran bahwasanya jika anaknya dibiarkan main bersama anak-anak yang ini miskin ataupun yang tidak miskin namun hidupnya di kampung, nah, dikhawatirkan ya ada khawatir dari orang tua sikapnya tidak baik. Nah, sehingga dari kecil ini sosial keturunannya itu akhirnya kurang kan seperti itu. Sehingga timbullah ketidakseimbangan antara kondisi sosial dan kehidupan masyarakat itu yang kelas menengah ke atas dan menengah ke bawah. Nah, seperti itu. Akhirnya ya
nilai-nilai sosial implementasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau kata Aristoteles kan itu kan adanya si miskin itu ia mampu membantu si kaya dan adanya si kaya itu ia untuk memberi dan memperjuangkan hak si miskin. Lalu ada lagi faktor penyebabnya yaitu intrik pemilihan ataupun pemungutan suara ya. Jadi pemilihan dan pemungutan suara yang tidak adil ya. Kalau dalam sejarah catatan Yunani itu jadi fenomena adanya ini ya oligarki yang dimana seorang penguasa bangsawan berkumpul lalu ia melipat gandakan suaranya dan menghasut masyarakat untuk memilihnya, lalu kemudian memberikannya kalau hari ini kan misalkan memberikan reward ya dalam bentuk apapun itu sudah terjadi pada masa dulu. Nah dulu ya di zaman Yunani bukan sekarang. Ya, salah ngomong repot ini nanti urusannya. Nah ini sudah ada pada masa Aristoteles. Nah itu. Jadi tidak hanya kondisi ataupun fenomena yang ramai sekarang dalam dunia politik ketika pemilihan. Lalu mengabaikan. Nah ini mengabaikan dalam hal segi kondisi sosial bahkan pembangunan lingkungan yang tidak merata pun misalkan yang sifatnya satu pusat saja ya sedangkan daerah-daerah lainnya tidak dibangun, ini juga yang menimbulkan kehendak masyarakat untuk revolusi karena tidak puas terhadap kondisi pembangunan yang ada, terkesan diabaikan. Yaitulah ketika sistem pemerintahan itu berjalan hanya menguntungkan dirinya dan kelompoknya saja. Nah dirinya ya sifatnya ya oligarki ataupun aristokrasi ya, kelompok-kelompok kecil itu. Nah makanya aristokrasi itu ia dekat dengan oligarki jika ia meleset ya, jika ia moralnya buruk. Nah sedangkan kalau misalkan demokrasi itu jika ia meleset dia jatuh ke bawah menjadi kebebasan manusia yang bebas. Nah ini lalu timbulnya perubahan yang tidak dapat dipahami. Jadi banyak perubahan-perubahan yang dilakukan dalam pemerintahan yang berdampak kepada masyarakat bawah, baik itu ya misalkan dalam segi ekonomi, perubahan harga-harga barang, ataupun kondisi kesehatan, bahkan pembangunan yang dimana masyarakat sulit untuk menyesuaikan dirinya terhadap pembangunan yang ada. Ya, masyarakat desa yang awalnya dari petani ketika dibangun sebuah gedung-gedung industri, nah ini masyarakat pribumi yang sifatnya masih ya orang tua ataupun yang umur inilah 30 ke atas, 40 ke atas itu yang daya belajarnya sudah mulai sedikit, akhirnya ia sulit untuk menerima perubahan. Nah sehingga ya timbul kegelisahan dalam dirinya. Nah semakin tergusur akhirnya lahan dalam hal kesejahteraan yang misalkan bertani ataupun bercocok tanam itu semakin sedikit lahannya sehingga ia termiskinkan dalam hal segi pembangunan karena ia tidak ada lahan untuk mencukupi kesejahteraannya, yang dimana ia awalnya bergerak di bidang tani tiba-tiba berubah menjadi industri. Ya kira seperti itu. Jadi semua itu ya harus ada perhitungannya, tidak asal langsung perubahan itu sifatnya cepat, namun dari segi sumber daya manusia itu datangnya telat pembangunannya. Sehingga inilah menimbulkan ketidakcocokan ataupun perbedaan kondisi. Nah, ketidakcocokan, perbedaan kondisi ini juga yang menyebabkan bahwasanya ya sulit bagi masyarakat itu untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama ya orang-orang yang sudah tua, lalu kemudian kondisi lingkungan yang kurang mendukung serta pendidikan yang sudah ia tempuh pun tidak mendukung, sehingga inilah muncul kegelisahan dan ada rasa ketidakpuasan, apalagi ketika yang diutamakan itu dalam hal segi ekonomi pembangunan ialah bukan masyarakat sekitar tapi orang-orang dari luar, bahkan tenaga ahli yang dari luar diambil kan. Nah
akhirnya banyak yang protes, entah itu bentuknya demonstrasi, kira seperti itu. Banyak ya, ini bagaimana nih 11 hal yang menyebabkan manusia tidak puas dan melakukan pemberontakan ini kira-kira ada nggak nih di kita hari ini ya? Mudah-mudahan fenomena kedepannya, kondisi dan juga implementasi kedepannya dalam pemerintahan ini semakin membaik. Tentunya kita harus optimis sebagai generasi muda. Karena itu kenapa ini masa depan bangsa ada di generasi pemuda, karena memang pemuda lah yang masih kuat berpikir dan juga bekerja, bertindak. Nah itu logikanya kan seperti itu. Lalu menurut Aristoteles, revolusi pun bisa saja terjadi dalam sistem demokrasi. Nah, ini Aristoteles mengatakan, kata Aristoteles, revolusi ini terkadang juga bisa terjadi dalam demokrasi, meskipun jarang. Nah, karena di mana orang kaya bertambah banyak dan properti bertambah, akhirnya mereka menjadi oligarki atau dinasti. Ini jika moralitas dan kepekaan kesadaran sosialnya itu rendah ya. Dia akhirnya menjadi oligarki dan juga membangun dinasti. Ya ampuh ya, anak menantu ponakan ipar semuanya memimpin dan berkuasa. Pemerintah juga terkadang berubah tanpa hasutan oleh kombinasi orang-orang yang lebih kejam seperti di Hersia. Nah itu pada masa dulu itu di Yunani di Hersia itu terjadi ya. Jadi untuk tujuan apa mereka mengubah cara pemungutan suara dari pemungutan suara ganda? Ini yang tadi saya bilang bahwa fenomena adanya suara ganda ataupun diperbanyak itu terjadi ya pada masa yang di kuno dulu. Dan dengan demikian membuat mereka sendiri terpilih. Lalu ada lagi karena kelalaian. Seperti halnya ketika warga negara menerima mereka yang bukan teman konstitusional ke dalam jabatan kepala negara. Nah ini maksudnya kelalaian itu ketika pemerintah yang pemimpin itu menerima mereka yang bukan ini ya warga negara ataupun orang asing ke dalam jabatan negara. Dalam hal ini ide dan juga gagasan serta perubahan itu datangnya dari luar, bukan dari negaranya sendiri. Sehingga ini menimbulkan revolusi yang dimana ya tentu dengan jalan-jalan dihasut, dibohongi ya. Nah ini bisa terjadi. Tentu memanfaatkan situasi yang dimana ketika masyarakat itu merasa tidak puas dan dibangun isu-isu politik hasutan ya. Opini yang dibangun hasutan propaganda. Nah, maka akhirnya muncullah orang-orang yang seakan menjadi penolong dari negara-negara luar ataupun orang-orang tertentu yang dimana ia menawarkan semacam ya konsep ataupun janji-janji. Nah akhirnya revolusi itu terjadi dengan membawa konsep dari orang-orang asing tersebut. Nah lalu revolusi ini ya bisa terjadi juga ketika itu tadi orang-orang yang kaya lalu kemudian properti bertambah tanpa dibarengi moral yang kuat, yang memiliki segala macam sektor bisnis. Nah, mereka akhirnya menjadi oligarki dan membangun dinasti yang dimana aturan-aturan, undang-undang, dan sistem yang dibangun itu mengokohkan kekuasaannya. Seperti itu. Jadi, Aristoteles itu membagi juga revolusi melalui dua cara, yaitu kekerasan dan penipuan. Nah, ini kekerasan dan penipuan ini ya bisa datangnya kekerasan itu dari bawah, bahkan kekerasan itu bisa muncul juga dari dalam oligarki tersebut. Dalam pemerintahan misalkan pemerintahan yang oligarki, jadi adanya perselisihan antara para pemegang kekuasaannya.
bahkan di zaman Yunani itu gara-gara masalah perkawinan yang tidak jadi, ataupun gara-gara anaknya itu bertengkar, bahkan gara-gara harta warisan, di mana satu anak yang didahulukan dan diberikan jabatan besar, pengaruh besar, akhirnya anak yang lainnya itu melakukan revolusi dengan jalan kekerasan. Nah, ini terjadi seperti itu. Tidak hanya sifatnya dari masyarakat ataupun orang-orang yang tertindas saja. Lalu jalan penipuan ya ketika itu tadi yang bahwasanya orang-orang yang asing ataupun orang-orang yang sifatnya diajak kerjasama untuk ya kalau zaman dulu di Yunani itu ya pada masa peperangan ataupun di Indonesia juga bahkan ada ya. Jadi sifatnya dibantu lah gitu kan ya. Para raja-raja itu dibantu untuk memerangi kerajaan lain yang dimana nanti akan diberikan misalkan senjata perang, keuntungan. Akhirnya setelah diberikan janji ia harus menyepakati sesuatu hal, entah itu tertulis ataupun perjanjian sesuatu. Nah, ketika ia telah berhasil, maka wilayahnya bahkan mungkin hartanya itu diambil dan sistem pemerintahan yang dibangun itu dirubah tatanannya sehingga turun derajatnya, yang dimana yang berkuasa penuh itu ya orang-orang yang mengendalikannya, yang menipunya. Nah, inilah yang dimaksud dengan penipuan. Lalu bagaimana caranya untuk melestarikan negara? Menurut Aristoteles ada 3 hal yang sangat dibutuhkan untuk melestarikan negara sebagai upaya mencegah timbulnya revolusi. Ketiga hal tersebut ialah melalui pendidikan, bahwa hal yang paling berkontribusi itu, kata Aristoteles, untuk melestarikan negara adalah mendidik anak-anak Anda untuk negara. Karena undang-undang yang paling berguna dan paling disetujui oleh setiap negarawan tidak akan berguna jika warga negara tidak terbiasa dan dibesarkan dalam prinsip-prinsip konstitusi. Nah, ini bagaimana? Misalkan ia menceritakan anak-anak seorang hakim itu tidak mungkin ada rasa kecintaannya dan juga rasa kepeduliannya terhadap negara apabila ia tidak diajarkan dan dibesarkan untuk menghormati prinsip-prinsip pengetahuan, keterampilan yang sifatnya itu berpihak kepada negaranya. Nah, mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, lalu sehingga diharapkan ia mampu mempunyai rasa hormat dan tunduk kepada hukum. Jadi istilahnya kalau misalkan kebijaksanaan manusia itu secara turun-temurun ya dari keluarga ataupun daripada generasi itu sifatnya relatif, dan juga kekuasaan bertahun-tahun yang dimana ia berpihak kepada halayak umum itu relatif, maka ia harus ikut dan tunduk kepada hukum, kepada prinsip konstitusi. Nah, inilah yang mengaturnya. Maka dari itu sangat penting. Yang pertama itu pendidikan, kedua akhirnya ia mampu punya rasa hormat dan tunduk kepada hukum, dan yang ketiga itu keadilan di dalam hukum serta administrasi. Jadi kata Aristoteles bahwa bagi suatu pemerintahan yang benar-benar ingin menghindari ancaman bahaya revolusi, selain pendidikan itu, Aristoteles mengatakan bahwa sangat perlu ditanamkan rasa hormat dan kemauan untuk tunduk kepada hukum. Lalu pemerintah harus mengupayakan untuk menimbulkan dan mengobarkan semangat untuk mentaati hukum dan undang-undang. Semangat untuk mentaati hukum dan undang-undang itu harus nyata terlihat, bukan hanya dalam menghadapi perkara yang besar saja, tapi juga harus nyata terlihat di dalam hal-hal yang dianggap kecil dan yang sering dianggap sepele. Apabila seluruh warga negara memiliki semangat tinggi untuk mentaati hukum dan undang-undang, maka peluang bagi timbulnya suatu revolusi politik
akan diperkecil, bahkan mungkin dapat dicegah sama sekali. Jadi pendidikan, rasa hormat dan patuh kepada hukum, serta keadilan ini kan pendidikan yang diberikan dan juga hukum yang dijalankan itu harus adil ya, tidak pilih-pilih gitu kan. Istilahnya adil ya, adil ke bawah, adil ke atas. Jadi tidak ada istilahnya kalau misalkan ya orang miskin itu dia diberikan pelayanannya terlambat ataupun kemudian fasilitas hukum yang diberikannya itu tidak bagus. Nah, pelayanannya kurang. Sedangkan orang-orang kaya ini jadi prioritaskan anak-anak bangsawan, anak-anak para raja, anak para pengusaha, sedangkan ya masyarakat menengah ke bawah itu di belakangkan. Inilah yang menyebabkan bahwasanya kalau misalkan ketidakadilan terjadi, maka tujuan daripada melestarikan negara itu akhirnya berkurang. Maka dari itulah keadilan dalam hukum serta administrasi itu harus diberikan kepada siapapun warga negara, bahkan warga negara asing ketika ia ingin mengadakan kunjungan ke negara kita dalam hal segi positif ya. Nah, ini dalam hal segi administrasi juga ia dijelaskan bahwa ya mengenai sifatnya kewarganegaraan, kemudian status identitasnya itu ia harus mendapatkan haknya. Jangan sampai ia tidak menjadi warga negara. Kalau dulu itu ya orang-orang yang menjadi warga negara itu pada zaman Yunani kuno ialah orang-orang yang kelas menengah ke atas. Jadi beda. Nah, ini sehingga orang-orang yang menjadi warga negara, orang-orang yang mampu berperan dalam hal segi pengambilan keputusan dan ia masuk dalam tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan. Nah, makanya ia tinggalnya di kota. Nah, inilah makanya kata Aristoteles pun bahwa kota itu tidak bisa sangat ramai sekali dan tidak bisa kapan setiap waktu. Nah, karena orang-orang yang di kota itu ialah orang-orang yang seharusnya bekerja untuk negara yang dimana mengatur ya pemerintahan. Nah, jadi sifatnya tidak sangat ramai. Nah, kalau hari ini kan justru semuanya ke kota, bebas ya. Mau dia mengabdi untuk negara, mau dia siapa, mau dia pedagang, mau apapun, administrasi. Ya, terus kemudian ya pusat hiburan, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, bisnis, semuanya di kota ada ya. Wah, nih, ini tidak sembarangan. Sedangkan orang-orang yang warga biasa, pribumi yang lainnya itu, ya ia tinggal tetap di wilayahnya. Nah, inilah maksudnya dari kota. Jadi ada ini ya, miskonsepsi dalam hal segi istilah kota, gitu kan. Kira-kira seperti itu. Kita harus meninjau segala sesuatunya itu ya. Bagaimana nih kan dasarnya apa? Nah, ya kalau misalkan kita tanpa adanya dasar, ya sulit juga, repot juga kita kan dalam hal segi berbuat, bersikap, lalu kemudian menentukan keputusan apalagi dalam hal segi keilmiahan, berpikir ilmiah. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat walaupun tidak banyak, dan mudah-mudahan di podcast selanjutnya kita akan membahas tentang keadilan ya. Nah, justice for all, kalau dalam lagu tuh ada tuh. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.